Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Firman Tuhan yang akan menguatkan kita hari ini, Selasa 13 September, tertulis dalam kitab Imamat 19 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita selalu menjaga perasaan, kita sungkan untuk menyatakan yang benar kepada sesama kita, baik itu di keluarga, baik itu dalam persekutuan kita di masyarakat, begitu juga di tengah-tengah gereja, karena terkadang kita sangat menjaga perasaan supaya orang lain, sesama kita, tidak tersakiti. Namun apa yang terjadi sering malah sebaliknya kita yang menjadi tersakiti, tersimpan di dalam hati kita, bahkan timbul rasa benci, sangat tidak menyukai seseorang karena kejahatannya kepada kita sendiri, dan kita melihat semua itu. Bapak Ibu, oleh karena itu kita diingatkan firman Tuhan ini supaya kita tidak membenci dan bahkan mendendam seseorang itu, maka sebaiknya firman Tuhan ini mengingatkan agar kita menegur sesama kita itu. Dan sampai kapan sebenarnya kita mampu untuk berdiam diri, menahan rasa sakit, dan melihat semua itu sehingga kita yang tersakiti, bahkan kita juga yang berdosa. Itu sebabnya marilah kita tegur saudara-saudara kita itu di dalam kasih, dan tanpa ingin mempermalukan dia di depan orang banyak. Inilah yang harus kita pelajari. Kita menegur dia dalam kasih dan tanpa harus mempermalukan dia di hadapan orang banyak. Bapak Ibu, tentu ini hal yang sulit. Ada orang yang menerima ketika dia ditegur. Namun ada yang tidak terima, malah sebaliknya dia membalas dengan kejahatan. Namun itu di luar dari hal ini. Kita harus berterus terang untuk menegur seseorang itu. Bapak Ibu, supaya tidak terjadi rasa benci, rasa dendam di dalam hati kita. Karena ketika kita membenci seseorang, bahkan kita mendendam seseorang, maka yang terjadi adalah timbullah rencana-rencana, pikiran-pikiran yang jahat di dalam kehidupan kita. Kita ingin bertindak melakukan sesuatu, membalaskan sesuai dengan keinginan kita. Bapak Ibu, benci dan dendam itu adalah milik daripada iblis.
bukan milik daripada anak-anak Tuhan. Dan Tuhan tidak setuju, tidak berkenan dengan rasa benci dan dendam kepada sesama. Itu sebabnya Tuhan menyatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 itu sama dengan orang yang berbohong, pendusta. Jika dikatakan ia mengasihi Allah, tetapi dia membenci saudara-saudaranya. Oleh karena itu, masalah membenci dan mendendam itu adalah persoalan bagaimana kita mengelola hati kita masing-masing. Bapak Ibu, jangan biarkan virus itu menyebar di dalam kehidupan kita. Buatlah satu ruang kosong di dalam hati kita bahwa pembalasan itu adalah milik daripada Allah itu sendiri. Tentu Tuhan tidak akan membiarkan setiap orang percaya, setiap orang benar dihancurkan atau dilakukan yang tidak baik kepada mereka. Tuhan kembali akan membalaskan mereka. Itu sebabnya hak pembalasan itu sebenarnya ada di tangan Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang harus kita lakukan adalah ketika seseorang membenci daripada kebenaran itu sendiri, membenci daripada Tuhan itu sendiri, maka lebih baik kita menjauh daripada mereka. Kita menyingkir daripada kehidupan mereka. Jangan ambil tindakan atau perbuatan untuk membalaskan kembali kepada mereka. Jauhlah daripada kehidupan mereka. Biarkanlah Tuhan yang akan membalaskan kepada mereka. Namun yang perlu kita ingat dari perikop ini, engkau harus menegur mereka, menyatakan kebenaran kepada mereka, supaya tidak lagi kamu yang berdosa. Kiranya kita dimampukan untuk tidak membenci dan mendendam, tetapi kita dimampukan untuk menyatakan yang benar, supaya kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Allah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menguatkan kita selalu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan ini kami Engkau kuatkan. Jangan ada kebencian, bahkan dendam dalam hati kami. Ketika orang lain sesama kami, saudara kami, melakukan yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan-Mu kepada kami. Engkaulah ya Tuhan yang berhak untuk membalaskan kejahatan itu. Ajarkan kami Tuhan untuk saling mengasihi, hidup kudus, agar kami tidak membalaskan kejahatan itu dengan kejahatan kembali. Mampukan kami Tuhan, berikan kami hikmat untuk kami menyuarakan yang benar, menegur dengan kebenaran, dengan kasih daripada-Mu. Meskipun itu hal yang sulit bagi kami.
Berkati Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati anak-anak kami semua. Berkati usaha atau bisnis kami semua. Kemanapun kami melangkah, Tuhan menyertai. Tuhan, Engkau juga tetap berdiam dalam hati kami, agar damai sejahtera selalu tinggal. Biarlah orang mereka-reka yang jahat kepada kami, tetapi dengan bersama Engkau, kami akan tenang, bahagia, dan damai sejahtera. Biarlah Tuhan orang membenci dan tidak menyukai setiap perbuatan-perbuatan yang baik, tetapi kami harus melakukan yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.